Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar gembira buat Bapak Ibu Guru, di mana dalam waktu dekat Bapak Ibu Guru itu akan menerima 5 tunjangan sekaligus ya. Tentu ini merupakan kabar menggembirakan buat Bapak Ibu Guru karena ada 2 tunjangan itu yang sejak lama sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Guru ya, karena semestinya harus cair di tahun sebelumnya tapi belum dicairkan. Nah, tentu Bapak Ibu Guru penasaran kira-kira tunjangan apa saja yang akan dicairkan dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu tetap stay tune di channel saya, nanti kita akan bahas ini lebih dalam. Tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, maupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan dalam deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, yang informasi yang akan saya sampaikan itu ada 5 kali pencairan di bulan yang akan saya sebutkan, yaitu di bulan Maret. Yang pertama itu ini bukan satu paket Bapak Ibu Guru ya, tapi 5 paket sekaligus ya dalam pencairannya. Jadi yang pertama, komponen 1 gaji bulanan ya, ini rutin tiap awal bulan. Saya kira ini sudah pasti Bapak Ibu Guru karena pasti akan dicairkan itu di setiap bulannya. Kemudian komponen kedua itu berkaitan dengan tunjangan sertifikasi yang sering cair di tanggal 20-an. Jadi nanti untuk di bulan ini itu sertifikasinya sepertinya akan cair lebih cepat ya, bukan tanggal 20, karena kalau di tanggal 20 itu sudah besoknya Lebaran itu di bulan Maret, karena estimasi Lebaran itu kalau tidak salah tanggal 21 Maret ya, tapi itu tergantung dari sidang isbat ya, dan kita tunggu. Nah, kemungkinan di bulan Maret itu pencairan untuk TPG bulan Maret itu akan dipercepat. Nah, tapi ini tergantung dari seberapa cepat terbitnya SKTP Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk komponen ketiga itu adalah THR ya 2026 ya, baik itu guru ASN maupun non ASN, tapi yang sudah pasti itu ya pasti guru non ASN ya. Nah, umumnya itu cair di sebelum Lebaran, biasanya 10 hari sebelum Lebaran ya, 10 hari sebelum Lebaran itu baru akan dicairkan. Tapi kalau melihat di pengalaman di tahun 2025 itu ada yang cair itu sudah takbiran gitu. Di tahun 2025 itu ada yang cair sebelum takbiran. Jadi ini tentu Bapak Ibu Guru berharap bahwa khusus untuk THR juga jangan cair sebelum takbiran lah ya, tapi cair jauh sebelum hari raya, misalnya 10 hari raya itu sudah dicairkan. Kemudian ada komponen 4 itu yaitu TPG 100% di THR dan gaji ke-13 ya, bagi yang belum dicairkan daerahnya ya, ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Guru ya, dimana masih banyak daerah-daerah itu yang belum mencairkan tunjangan profesi gurunya yang 100% dalam THR dan gaji ke-13 gitu. Nah, ini kalau saya lihat di kolom komentar itu masih banyak yang mempertanyakan status dari pencairan TPG THR ya 100% ini dan gaji ke-13. Kemudian yang komponen kelima itu adalah TPG triwulan ketiga dan triwulan keempat 2025 serta kekurangan TW4 ya, yang 1 bulan itu khusus bagi yang belum menerima TW3 dan TW4. Jadi kalau misalnya di total ya Bapak Ibu Guru ya, mungkin Bapak Ibu Guru di bulan Maret itu bisa hampir lebih dari 20-an juta ya, kalau misalnya 5 komponen ini Bapak Ibu Guru dapatkan. Cuma ada beberapa guru itu kan yang sudah menerima TPG THR dan gaji ke-13, sudah ada yang menerima TPG triwulan 3 dan triwulan 4. Jadi mungkin ada beberapa guru itu yang cuma sampai komponen 3 saja. Tetapi ada yang guru-guru yang lain itu belum sama sekali menerima yang TPG 100% THR dan gaji ke-13 serta yang TW3 dan TW4 gitu. Jadi bisa saja dia mendapatkan 5 komponen sekaligus gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu Guru yang kemungkinan besar akan mendapatkan 5-5-nya ini, silakan meninggalkan komentar di kolom komentar ya, seperti itu. Kemudian untuk komponen 1 kali gaji bulanan ini masuk biasanya di awal bulan ya. Itu estimasinya biasanya 1 sampai 5 Maret ya. Dan sifatnya itu paling rutin ya dan paling pasti karena mekanisme penggajian itu berjalan setiap bulan. Kalau ini sudah tidak bisa dibantah lagi.
Kemudian yang komponen kedua itu berkaitan dengan pencairan TPG sertifikasi guru yang setiap bulan. Nah, ini biasanya akan dicairkan itu di tanggal 20. Kalau kita melihat skema di bulan Januari itu dia cairnya di tanggal 20-an ya untuk SKTP yang terbit maksimal tanggal 20. Tapi ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa SKTP saya itu terbit di tanggal 20. Tapi sehingga saat ini dia belum menerima tunjangan sertifikasi guru di bulan Januari gitu ya sampai tanggal ini. Padahal bahkan untuk SKTP yang terbit 26 dan 28 itu mereka sudah menerima ya TPG di bulan Januari. Nah, besar kemungkinan itu ada bermasalah di rekeningnya. Nah, kemudian alasan yang disebut sekitar tanggal 20 itu direkomendasikan dikirim ya oleh Kemendikbud atau Kemendikdasmen melalui Kementerian Keuangan. Nah, tetapi Bapak Ibu Guru untuk hal ini itu tergantung dari seberapa cepat Bapak Ibu Guru mendapatkan SKTP-nya. Jadi kalau paling cepat Bapak Ibu Guru mendapatkan SKTP-nya maka akan dicairkan juga di bulan Maret itu. Nah, selanjutnya itu adalah komponen ketiga, dalam hal ini adalah THR 2026, di mana THR ini tidak otomatis pasti ada ya. Jadi setiap tahun besar biaya itu tergantung dari peraturan pemerintah itu sendiri. Nah, disebut ada rujukan kalau Bapak Ibu Guru melihat ya nota keuangan RAPBN tahun 2026 kemarin ya yang baru dibacakan beberapa kemarin itu memuat ada THR dan gaji ke-13. Jadi berarti sebenarnya harus ada pencairan THR menjelang Lebaran. Seperti itu. Nah, teknis finalnya kita tetap harus menunggu peraturan pemerintah ya yang biasanya diterbitkan mendekati Lebaran. Biasanya Bapak Ibu Guru kalau ada THR itu ada surat edaran yang akan dikirimkan ya untuk Bapak Ibu Guru untuk mendapatkan THR atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah komponen keempat adalah TPG 100% di THR dan gaji ke-13 di mana kita ketahui bahwa masih banyak guru-guru di daerah-daerah itu yang belum menerima TPG 100% di THR dan gaji ke-13. Nah, ini juga kemungkinan ya akan dicairkan di bulan Maret tapi tergantung dari kebijakan daerahnya. Kenapa demikian? Karena pembukaan anggaran itu akan mulai dibuka pada bulan Maret ini, ya. Itu akan selalu dibuka. Jadi akan mulai kemungkinan pemerintah daerah itu sudah akan berpikir bahwa seharusnya sudah dicairkan ya di bulan Maret itu, karena berkaitan dengan pembukaan anggaran. Dan komponen kelima itu berkaitan dengan TPG triwulan 3, triwulan 4, dan kekurangan 1 bulan di triwulan keempat. Ya, jadi masih banyak juga Bapak Ibu Guru yang TPG triwulan 3, triwulan 4, dan kekurangan di triwulan keempat 1 bulan di tahun 2025 itu hingga memasuki bulan Februari ini belum diterima ya TPG itu. Nah, tentu ini tidak hilang ya. Cuman biasanya juga akan karena posisinya itu adalah carry over, maka pencairannya ya pasti akan dilakukan juga di bulan Maret ini sesuai dengan pembukaan anggaran. Jadi kita tunggu di bulan Maret ya. Nah, biasanya ketika carry over itu kalau melihat dari skema-skema di tahun-tahun sebelumnya biasanya akan dicairkan di bulan Maret seperti itu. Di tahun 2025 juga dicairkannya di bulan Maret. Nah, selanjutnya itu adalah klarifikasi hoax ya SKTP yang terbit di bulan Februari. Jadi itu adalah hoax Bapak Ibu Guru ya, belum ada SKTP yang terbit kalau di awal-awal bulan seperti ini. Biasanya itu terbit di maksimal tanggal 20 ya bagi mereka yang sudah valid. Tapi kalau yang tidak valid ya tidak terbit di tanggal 20 itu. Bisa saja molor gitu ya. Nah, untuk timeline perkiraan Maret 2026, jadi awal Maret 1 sampai tanggal 5 itu merupakan gaji bulanan. Kemudian tanggal 20-an Maret itu adalah potensi pencairan TPG ya yang per bulan. Kemudian THR untuk menjelang hari raya itu dicairkan 10 hari sebelum hari raya. Kemudian jika Idul Fitri diperkirakan 21 Maret 2026, maka THR diperkirakan cair juga di 11 Maret ya. Itu estimasinya. Nah, kemudian untuk THR gaji ke-13 dan THR itu belum ditentukan tanggalnya, tapi kemungkinan besar di bulan Maret termasuk yang TW3 dan TW4 serta kekurangan di triwulan keempat. Nah, selanjutnya siapa yang menerima? Tentu kalau ASN ya semua ASN ya termasuk P3K. Kemudian untuk yang non ASN itu menerima
atau tidak itu menunggu peraturan dari pemerintah ya, dan biasanya instansi swastanya yang memberikan gitu. Nah, pertanyaan guru sertifikasi apakah TPG THR 1% ada lagi, jadi menunggu peraturan pemerintah untuk yang 2026 ini Bapak Ibu guru. Ya kalau 2025 pasti Bapak Ibu guru dapat ya. Nah, tips cepat cek validasi antar kabar grup. Jadi jangan percaya hanya dari gambar atau screenshot Bapak Ibu guru dari sumber resmi ya, cari sumber resminya. Cek apakah ada dokumen atau regulasi misalnya peraturan pemerintah tentang THR sebelum menyimpulkan pasti cair gitu ya. Bedakan info jadwal perkiraan dan pengumuman resmi sama simpan patokan tanggal ya, awal bulan, kemudian setelah 20-an, sebelum lebaran sebagai rujukan umum. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.